Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 1726. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung, dan bagi yang belum subscribe dululah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Kedalaman pegunungan Ridge, mereka mendapati bahwa Dewa Kematian tidak mati karena ledakan sebelumnya, akan tetapi Tuan Raja Hantu Senming telah menghilang secara misterius. Lalu siapa yang berani tinggal di sini lagi? Karena begitu Dewa Kematian menjadi marah. Meskipun mereka berasal dari berbagai kekuatan besar, Dewa Kematian akan berani membunuh mereka, karena bahkan Raja Hantu Senming pun berani. Pergi, ayo cepat pergi. Para ahli transenden yang sebelumnya masih menonton pun satu demi satu, aura transenden mereka dengan cepat menghilang. Mereka tidak berani lagi tinggal di sini lebih lama lagi. Saat ini di kehampaan hanyalah Qingchen yang tidak pergi. Qingchen bersembunyi di kehampaan melihat dunia di sekitarnya gemuruh. Pada saat ini ada aura transenden yang mengerikan melonjak antar langit dan bumi, dan aura aturan asli yang rusak tersebar membentuk serangkaian penglihatan yang menakjubkan di langit di atas tanah telantar ini. Ini adalah kekuatan asli dari ahli teratas transenden yang jatuh sebelumnya. Kekuatan transenden yang dibentuk oleh kematian begitu banyak ahli teratas transenden di bawah ledakan. Meskipun para ahli transenden itu hampir menghilang, namun napas asli tidak akan hilang begitu cepat. Jalan rusak semacam ini tidak berguna untuk transenden biasa, tetapi itu penuh godaan bagi Qingchen. Kekuatan aturan-aturan ini adalah hal yang baik, kata Qingchen. Dia terkejut. Menyerap sumber-sumber dao ini dengan kekuatan saat ini tidak dapat meningkatkan kultivasinya. Bagaimanapun itu hanyalah transenden biasa yang jatuh pada ledakan sebelumnya, dan sumber-sumber mereka juga telah terkoyak dan sangat rusak. Tetapi untuk dunia kacau itu adalah tonik yang hebat. Jika dunia kacau ingin tumbuh, maka ia membutuhkan dukungan pusi dari sejumlah besar aturan dan jalan yang berbeda. Jika aturan asli yang rusak dari ahli teratas transenden ini diintegrasikan ke dalam dunia kacau, maka itu pasti akan membuat dunia kacau memiliki lebih banyak terobosan. Hanya saja Dewa Kematian saat ini masih berada di pegunungan Ridge, dan Qingchen tidak dapat mengambilnya secara langsung. Jadi dirinya hanya dapat menyembunyikannya dengan hati-hati. Saat ini di kedalaman pegunungan Ridge, Dewa Kematian tampak terkejut dan marah. Karena di dalam pencariannya, Raja Hantu Senming tetap menghilang tanpa jejak, seolah-olah Raja Hantu Senming menghilang begitu saja dengan aneh. Apakah ini fluktuasi kekuatan ruang? Tiba-tiba Dewa Kematian tampak merasakan sesuatu dan pupil matanya mengecil. Ledakan. Dirinya mengulurkan tangannya yang besar dan kekuatan tak terlihat melonjak dari tangannya dan merasakannya dengan hati-hati. Tetapi wajahnya menjadi semakin jelek. Orang gila ini. Pada akhirnya Dewa Kematian menyimpulkan bahwa Raja Hantu Senming telah pergi dari sini dengan menggunakan semacam teknik rahasia ruang atau sebuah harta ruang angkasa yang sangat menakjubkan. Orang ini, apakah dia tidak takut ditelan oleh aliran ruang angkasa yang bergejolak dan diasingkan dalam aliran ruang yang bergejolak selamanya, kata Dewa Kematian. Dia terkejut. Selain itu, kekuatan yang terbentuk dari ledakan kristal Absolute Mati sangat mengerikan. Bagaimana dia bisa menggunakan sarana ruang untuk melarikan diri selama ledakan terjadi? Kata Dewa Kematian. Dia terus bertanya-tanya kepada dirinya sendiri, namun Dewa Kematian tidak dapat mengetahuinya. Bahkan jika dirinya tidak pernah terluka, dirinya hanya bisa menahan ledakan kristal laut mati dengan seluruh kekuatannya. Tapi bagaimana Raja Hantu Senming melakukannya dan bahkan melarikan diri? Setelah banyak kerja keras tetapi tidak ada yang tertinggal, bagaimana ini bisa membuat Dewa Kematian sangatlah tidak marah? Aku tidak percaya. Kemana kamu bisa melarikan diri? Jika kamu bisa melarikan diri, apakah kekuatan istana Raja Hantumu juga bisa melarikan diri? Kata Dewa Kematian. Dia dengan hati-hati menjelajahi daerah di sekitarnya. Dan setelah mengetahui bahwa Raja Hantu Senming memang sepenuhnya telah menghilang,
Dirinya tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluarkan raungan marah, dan aura yang mencengangkan menyapu ke segala arah darinya mengguncang dunia. Dirinya segera melangkah maju dan seluruh tubuhnya menghilang dalam sekejap, menyeret tubuhnya yang terluka. Dia bisa dirinya langsung bergegas menuju ke istana Raja Hantu, tempat kekuatan Raja Hantu Shen Ming didirikan. Karena dirinya tidak akan pernah berdamai dengan ini. Pertarungan sebelumnya yang sangat keras telah menghabiskan begitu banyak, tetapi dirinya tidak mendapatkan apapun. Terlebih lagi ada harta karun seperti air laut mati pada Raja Hantu Shen Ming. Dan dengan keadaan Raja Hantu Shen Ming saat ini, hal yang paling mungkin dilakukan setelah terluka parah dan melarikan diri, dirinya pasti akan pergi ke istana Raja Hantunya. Jika dia pergi ke istana Raja Hantu untuk itu, maka Dewa Kematian akan bisa menangkapnya. Setelah kepergian Dewa Kematian dalam sekejap, pegunungan Ridge yang awalnya penuh dengan aura teror pembunuh saat ini menjadi tenang dan kembali tenang. Tuan Muda Chen, Dewa Kematian, akhirnya telah pergi, kata Seribu Tulang pada saat ini. Di kehampaan di luar pegunungan Ridge, Seribu Tulang diam-diam muncul. Di samping Seribu Tulang, sosok Qin juga perlahan muncul. Dia melihat ke tempat di mana Dewa Kematian menghilang, matanya berkedip, tetapi dia tidak mengikutinya. Meskipun saat ini Dewa Kematian terluka dalam pertempuran sebelumnya, namun itu tidak melukai sumber intinya, dan pertempuran sebelumnya juga membuat Qin memahami seberapa kuat Dewa Kematian dan yang lainnya. Terlalu banyak pergerakan di sini. Aku khawatir berita itu akan sudah menyebar ke seluruh bagian tanah telantar, dan mungkin akan banyak ahli di daerah terlarang yang akan mendengar berita itu. Jika dirinya mengambil inisiatif untuk membunuh Dewa Kematian, akan baik-baik saja jika dia berhasil memenggal Dewa Kematian dengan mudah. Akan tetapi jika Qin gagal dan Dewa Kematian berhasil melarikan diri, maka semua rencana sebelumnya akan sia-sia. Kumpulkan asal-usul aturan di sini terlebih dahulu, kata Qin. Dia berbalik dan dengan cepat melesat menuju ke arah ahli transenden yang sebelumnya jatuh di bawah ledakan. Gemuruh napas yang mengerikan melonjak dan Qin dengan cepat berjalan di antara sumber-sumber jalan yang rusak ini dan memasukkan sumber-sumber aturan itu ke dalam dunia kacau. Agar tidak menyebabkan terlalu banyak perubahan, Qin hanya mengekstraksi kekuatan aturan dari antara sumber-sumber ini untuk melengkapi aturan dunia kacau, alih-alih menyerap semua sumbernya. Ketika Qin mengumpulkan sumber aturan, Seribu Tulang melihat ke kedalaman pegunungan Ridge dan tidak dapat menahan diri untuk tidak berseru. Tuan Muda Chen, Raja Hantu Shen Ming berani menggunakan momen ledakan kristal sumber laut mati untuk membuka saluran ruang angkasa untuk melarikan diri. Itu benar-benar gila. Seribu Tulang menyadari bahwa Raja Hantu Shen Ming menggunakan momen ledakan untuk menggunakan semacam metode ruang khusus dan berhasil melarikan diri. Akan tetapi Seribu Tulang tidak menyangka apakah Raja Hantu Shen Ming itu tidak takut dia akan diasingkan di dalam turbulensi ruang. Seribu Tulang menggelengkan kepalanya. Cara pelarian ruang tidak dapat digunakan kapan saja. Sejauh menyangkut situasi sebelumnya, jika seseorang tidak berhati-hati, maka Raja Hantu Shen Ming akan ditelan oleh turbulensi ruang dan akan diasingkan dalam turbulensi ruang. Bahkan dengan Raja Hantu Shen Ming, sulit baginya untuk bisa bertahan hidup di dalam aliran ruang yang bergejolak jika basis kultivasinya terlalu rendah. Ini adalah cara untuk bertaruh. Sementara di samping, Qin tersenyum tipis dan dia secara alami merasakan fluktuasi spasial sebelumnya. Jadi Qin tidak bisa menahan tawa dan berkata, "Kalau begitu, apakah Raja Hantu Shen Ming punya cara yang lebih baik untuk bisa melarikan diri?" kata Qin kepada Seribu Tulang. Mendengar ini, Seribu Tulang mengangguk. Memang dalam situasi sebelumnya itu sudah menjadi solusi terbaik bagi Raja Hantu Shen Ming. Akan tetapi menurut Seribu Tulang, rencana Qin ini gagal karena tidak hanya membiarkan Raja Hantu Shen Ming dapat melarikan diri, tetapi Raja Hantu Shen Ming juga berhasil membawa air laut mati bersamanya. Dan menurut leluhur Seribu Tulang itu adalah kerugian besar. Namun saat itu, boom. Qin mengangkat tangannya dan dirinya telah mengumpulkan jalan terakhir yang dikuasai, dan kemudian kilatan cahaya melintas di mata Qin. Siapa yang mengatakan bahwa Raja Hantu Shen Ming dapat bertahan hidup? Kata Qin.
Mendengar itu Seribu Tulang terkejut. Apa arti kata-kata dari Tuan Muda Chen? Tebakanmu memang benar tentang semua hal lainnya, akan tetapi satu hal yang salah, dan itu adalah targetku, dan dia adalah satu-satunya Raja Tu Shenming. Kali ini dia akan mati, kata Qin Chen. Mata Qin Chen meledak menjadi cahaya dingin. Tapi bukankah Raja Tu Shenming sudah melarikan diri? Kata 10.000 tulang, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. Melarikan diri? Qin Chen tersenyum. Di mana dia bisa melarikan diri di depan Tuan Muda ini, kata Qin Chen. Setelah mengatakan itu, Qin Chen mengulurkan tangannya. Segera pedang karat misterius tiba-tiba muncul di tangannya. Qin Chen menutup matanya dan secara langsung memicu kekuatan air laut mati yang menakjubkan pada pedang karat misterius itu. Boom! Aura tak terlihat terpancar dari pedang karat misterius. Aura ini adalah kekuatan inti dari niat membunuh laut mati yang membangkitkan niat membunuh di dunia di sekitar. Dan di antara alis Qin Chen sebuah pupil tak kasat mata terbuka. Dengan hati-hati merasakan niat membunuh yang kuat di kehampaan. Dia yang memiliki mata air laut mati dan dirinya yang telah memahami sebagian dari niat membunuh laut mati dapat dengan mudah melihat ke arah mana dunia ini yang memiliki niat membunuh laut mati. Selama Raja Tu Shenming masih memiliki air laut mati di tubuhnya, maka dirinya pasti tidak akan bisa melarikan diri dari pelacakan Qin Chen. Apakah dia benar-benar berpikir bahwa dia telah meninggalkan bagian air laut mati itu hanya untuk memberikannya kepada Raja Tu Shenming? Kata Qin Chen. Di saat ini di bawah persepsi gila Qin Chen, saya tidak tahu berapa lama tiba-tiba boom. Pupil mata Qin Chen tiba-tiba terbuka dan mata Qin Chen tiba-tiba melihat ke suatu tempat yang jauh di arah barat daya. Yah, di sana. Dia samar-samar merasakan hembusan air laut mati di arah itu. Ayo pergi, kata Qin Chen. Saat berikutnya Qin Chen melangkah maju dan tiba-tiba bergegas menuju kehampaan di depan. Qin Chen menghilang di antara langit dan bumi dalam sekejap. Ini, di kehampaan leluhur 1000 tulang yang tinggal di sana benar-benar tercengang. Apakah Tuan Muda Chen dengan mudah bisa menemukan jejak Raja Tu Shenming? Tapi bagaimana itu mungkin? Itu berarti air laut mati, mungkinkah? Kata leluhur 10.000 tulang. Tiba-tiba dia memikirkan tindakan Qin Chen sebelumnya dan 1000 tulang terkejut, lalu kemudian dia tersadar. Mungkinkah air laut mati dengan sengaja ditinggalkan oleh Tuan Muda Chen agar Raja Tu Shenming dapat dilacak olehnya? Ini perhitungan yang terlalu mendalam, bukan? Mata 10.000 tulang membelalak dan dia merasa bahwa ada hawa dingin di sekujur tubuhnya. 1000 tulang, apa yang masih kamu lakukan dengan Linglung? Kenapa kamu tidak ke sini? Di kejauhan aura acuh tak acuh. Suara acuh tak acuh terdengar penuh ketidakpuasan. 1000 tulang terkejut dan dirinya tidak berani mengabaikannya. Dirinya buru-buru menindaklanjuti. Mengerikan. Pada saat ini hanya ada satu pemikiran yang tersisa di benaknya, yaitu mengerikan. Scene berpindah saat ini di suatu dunia terpencil dan juga tersembunyi di tanah terlantar. Sebuah kekosongan tiba-tiba terbuka dan jatuhlah sesosok dari kekosongan tersebut menghantam tanah dengan keras. Begitu sosok ini mendarat, dirinya membuka mulutnya untuk memundahkan seteguk darah gelap. Wajahnya pucat dan lemah, dia hampir tidak dapat bergerak. Dewa kematian, dasar bajingan. Di saat aku selamat kali ini aku pasti akan mencabik-cabik mayatmu, kata Raja Tu Shenming. Sosoknya berdiri dengan susah payah dan dia mengumpat dengan kejam. Sosok ini jelas adalah Raja Tu Shenming yang berhasil melarikan diri sebelumnya. Dirinya sebelumnya untuk bisa melarikan diri, Raja Tu Shenming terpaksa meledakkan kristal sumber laut matinya, melukai dewa kematian dan menggunakan dampak mengerikan yang disebabkan oleh ledakan dari kristal laut mati untuk melemparkan jimat ruang angkasa dan akhirnya dia berhasil melarikan diri. Kali ini jika aku tidak memiliki kristal sumber laut mati dan jimat sumber ruang angkasa yang aku peroleh dari runtuhan laut mati, aku khawatir aku sudah meninggal di tangan dewa kematian, kata Raja Tu Shenming. Dia batuk 2 suap darah lagi. Seluruh tubuhnya semakin melemah seolah-olah dia menderita penyakit serius.
Tentu saja yang terpenting, aku bisa mengendalikan air laut mati, kata Raja Hantu Senming. Di saat memikirkan itu, tiba-tiba boom, sungai panjang yang gelap muncul di sampingnya, mengalir perlahan, memancarkan niat membunuh yang mencengangkan. Melihat kekuatan sungai yang panjang ini, Raja Hantu Senming merasa ngeri sekaligus gembira di dalam hatinya. Inilah alasan mendasar mengapa dia berani meledakkan kristal asal laut mati. Kristal sumber laut mati mengandung niat membunuh yang dahsyat di laut mati yang tak berujung, yang mirip dengan niat membunuh yang terkandung di dalam air laut mati. Aku sudah menduga sejak lama bahwa keduanya kemungkinan besar berasal dari sumber yang sama. Melihatnya sekarang, aku menjadi yakin. Sebenarnya sebelumnya Raja Hantu Senming bertaruh, seberapa mengerikan kristal sumber laut matinya. Itu meledak pada jarak yang begitu dekat, dia sama sekali tidak bisa menahannya. Bahkan jika dia tidak mati, dia pasti kan terluka sangat parah. Dan saat itu, Dewa Kematian tidak mengalami terlalu banyak luka. Dengan basis kultivasi dan kekuatannya, meskipun kristal sumber laut mati itu mengerikan, tetapi bukan tidak mungkin untuk menahan dampak kristal asal laut mati. Namun saat ini, Raja Hantu Senming menghela napas lega. Akhirnya, taruhannya itu berhasil dan dia berhasil melarikan diri dari kejaran Dewa Kematian. Kali ini meskipun aku terluka parah, namun aku mendapatkan air laut mati secara tidak sengaja. Dalam perjalanan berikutnya ke daerah terlarang laut mati, aku akan memanfaatkannya, kata Raja Hantu Senming. Meskipun dirinya terlumuran darah sekarang, dan meskipun dirinya terluka parah, namun Raja Hantu Senming merasa sangat bahagia dalam hatinya. Saat ini dia hanya mengendalikan sebagian air laut mati. Namun ketika luka-lukanya pulih dan dia sepenuhnya mengendalikan air laut mati, lalu seberapa jauhkah dia akan ditingkatkan? Pada saat itu dirinya tidak akan takut pada penguasa daerah terlarang di tanah telantar lainnya. Tempat ini belum aman, aku harus pindah ke tempat lain, kata Raja Hantu Senming. Dia melihat sekeliling dengan waspada, berpikir sejenak. Dengan kekejaman Dewa Kematian, dia tidak akan pernah membiarkanku pergi dengan mudah. Dan pasti dia akan mencari-cariku, dan bahkan dia pasti akan pergi ke istana Raja Hantuku. Kata Raja Hantu Senming, dia tidak pergi ke istana Raja Hantunya, karena dapat dipastikan Dewa Kematian akan pergi ke sana. Karena prioritasnya sekarang, yang utama adalah menyembuhkan lukanya terlebih dahulu. Ini dia, untuk mencegah Dewa Kematian menemukan tempat ini berdasarkan beberapa petunjuk. Raja Hantu Senming dengan cepat membuat beberapa jejak di sini, berpura-pura bahwa dia telah meninggalkan tempat ini dan kemudian dengan cepat menyelinap ke kedalaman tanah di sini. 1000 meter, 10.000 meter, 100.000 meter. Di bawah tanah terlantar, itu adalah batu leleh yang mengerikan. Semakin dalam Anda masuk, maka akan semakin besar tekanannya. Bahkan ahli kuat transenden tidak bisa masuk terlalu dalam. Karena jika Anda tidak berhati-hati, Anda akan dihancurkan oleh tekanan bawah tanah yang sangat mengerikan. Tetapi Raja Hantu Senming terus turun dan akhirnya menemukan sebuah gua yang dapat menampungnya di suatu tempat hampir 100.000 mil di bawah tanah. Dia memasukinya dan lalu dengan cepat membuat serangkaian formasi pembatasan untuk menyembunyikan dirinya di dalamnya. Boom! Raja Hantu Senming pertama-tama mendesak air laut mati untuk membasuh seluruh tubuhnya. Dia lalu duduk bersila dan mengangguk puas. Saat aku sampai di tempat ini, bahkan jika Dewa Kematian memiliki sarana untuk mencapai langit, dirinya tidak akan pernah bisa menemukan jejakku lagi, kata Raja Hantu Senming. Dia tersenyum dingin, sangat percaya diri. Bahkan jika dia memiliki jejak Dewa Kematian di tubuhnya, dirinya telah hanyut oleh niat membunuh di air laut mati sebelumnya. Jadi dirinya tidak perlu khawatir karena dia telah membasuh seluruh tubuhnya dengan air laut mati. Setelah menyelesaikan semua ini, Raja Hantu Senming batuk darah lagi dengan darah yang terus mengalir. Lukanya terlalu serius dan dia sama sekali tidak dapat menahan gerakannya yang terlalu kuat. Lukaku harus disembuhkan sesegera mungkin, kata Raja Hantu Senming. Dia memiliki tatapan dingin. Segera beberapa obat penyembuh dengan cepat muncul di tangannya. Dia duduk bersila menelan obat penyembuh ini. Dan napas obat yang tak terlihat mengelilingi tubuhnya dan seluruh tubuhnya dengan cepat tenggelam dalam kultivasi dan juga penyembuhan. Dan ketika Raja Hantu Senming menyembuhkan luka-lukanya saat ini di tanah telantar lainnya,
Berita tentang pertempuran antara Raja Hantu Senming dan Dewa Kematian di Pegunungan Ridge juga telah menyebar dengan kecepatan yang mencengangkan, dan itu dengan cepat terus-menerus disebar luaskan ke inti tanah Telantar, dan bahkan sampai ke kota Terlantar. Kota Terlantar itu adalah kota yang dibangun oleh ahli kuat di seluruh tanah Telantar. Kota ini telah dibangun dari generasi ke generasi selama ratusan juta tahun, dan merupakan kota termegah di seluruh tanah Telantar. Di sini ada pasukan yang ditempatkan di area telarang utama sepanjang tahun, digunakan untuk komunikasi dan juga merupakan stasiun transfer semua berita. Dan ketika berita itu datang, seluruh kota Terlantar pun langsung terguncang.